warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini, di mana kita akan membahas tentang topik menarik tentang komunikasi persuasif dalam perspektif Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hesti Handayani. Saya Nadia Zulfaqaratinisa. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesan moral dan keimanan yang begitu kuat hingga mampu menyentuh hati jutaan manusia di seluruh dunia? Mari kita bahas bersama. Topik pertama kali ini yaitu kisah-kisah Qasas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan pendekatan komunikasi yang sangat persuasif. Salah satu caranya adalah melalui kisah-kisah atau Qasas. Menurut kamu, apa sih uniknya kisah-kisah ini? Baik, Qasas dalam Al-Quran itu tidak sekedar narasi sejarah. Mereka adalah bentuk komunikasi yang dirancang untuk mengajarkan pesan moral, tadi ya, seperti nilai spiritual dan keimanan. Misalnya kayak kisah Nabi Yusuf menunjukkan bagaimana kesabaran dan keyakinan kepada Allah bisa membawa seseorang dari keterpurukan kepada kemenangan. Kisah ini juga berbicara langsung kepada hati kita, menyentuh emosi, dan memberikan teladan konkret yang dapat ditiru. Dengan menggunakan kisah, seperti pesan itu menjadi lebih hidup ya. Ini karena cerita memiliki kemampuan untuk menghubungkan kita dengan pengalaman nyata. Apakah kamu pernah merasa lebih paham suatu nilai dengan mendengarkan kisah inspiratif? Ya. Nah, itulah adalah bukti kekuatan persuasif Qasas atau kisah-kisah dalam mengajarkan kita tanpa merasa digurui. Seperti itu. Kembali lagi dengan kita. Di sini kita akan membahas tentang subtopik yang kedua, yaitu mengenai janji dan ancaman sebagai metode komunikasi persuasif. Pendekatan persuasif lain yang digunakan Al-Quran adalah tentang janji atau targhib dan ancaman atau tarhib. Konsep ini sebetulnya sangat efektif bahkan dalam dunia pendidikan modern. Bagaimana sih penggunaan janji dan ancaman dalam Al-Quran dapat diterapkan sebagai metode komunikasi efektif dalam pendidikan? Adalah janji akan kebaikan dan pahala. Setiap ayat-ayat yang menjanjikan surga, ketenangan dan kasih sayang Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, contoh sederhananya dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sebaliknya, tarhib berbicara tentang ancaman seperti neraka, azab yang pedih, atau kerugian dan dunia akhirat bagi mereka yang ingkar. Hal ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 56, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami nanti akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, kombinasi keduanya sangat kuat ketika digunakan dalam pendidikan. Tarhib bisa mendorgi. Targhib dulu baru tarhib. Paling temanya gean tuh. Nah, kombinasi keduanya sangat kuat ketika digunakan dalam pendidikan. Targhib bisa mendorong siswa dengan menghargai atas apresiasi mereka, sementara tarhib meningkatkan mereka untuk menghindari konsekuensi negatif dan dari perilaku buruk. Misalnya, guru dapat memberikan pujian atau hadiah ketika siswa menunjukkan kerja keras, namun juga menegur dengan tegas ketika aturan dilanggar. Nah, luar biasa bukan? Dari Qasas hingga targhib dan tarhib, Al-Quran mengajarkan kita cara untuk berkomunikasi persuasif yang sangat efektif. Bukan hanya untuk menyampaikan nilai keimanan, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam pendidikan. Mari kita ambil hikmah dari pendekatan ini sehingga kita bisa lebih baik dalam menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.